Baik, perkenalkan nama saya Friko Ramaputung dengan NIM 2202 11006039. Saat ini saya akan mendemonstrasikan demo dari modul 13.3.2 paket tracer, yaitu use ping and trace route to test network connectivity pada physical mode. Nah, di sini ada tiga bagian. Untuk yang bagian pertama di sebelah kiri ini ada bagian topologinya, di mana PCA dan switch 1 dan bagian router satu ini merupakan bagian dari komponen LAN. Dan di sini juga ada ISP atau Internet Service Provider dan ada eksternal. Dan untuk yang kedua ini ada bagian addressing table yang menginformasikan sebuah device, interface, IP address, dan default gateway-nya. Dan kita masuk saja pada bagian objektif. Nah, di sini tuh terdapat tiga part. Untuk part pertama itu menggunakan ping pada basic network testing, dan yang kedua itu menggunakan tracer dan traceroute comments, dan yang ketiga itu troubleshoot the topology. Oke, kita masuk pada bagian part satu, di mana kita akan menggunakan ping pada basic network testing. Nah, di sini kita langsung saja mulai pada step yang pertama. Untuk bagian A itu kita mulai pada PCA, di mana ping default gateway itu kita akan menggunakan IP versi 4 alamat IP-nya. Kita akan menggunakan gigabit Ethernet pada interface 0/0/1 yang ada pada router satu. Oke, jadi kita mulai saja. Kita pergi ke PCA, desktop, dan kita masuk pada bagian command prompt. Oke, pada bagian command prompt ini kita ketik ping 192.168.1.1. Oke, untuk balasan atau feedback terlihat seperti ini. Di 100% telah dikirim, tidak ada data yang kehilangan di sini. Dan lanjut kita akan eh, menggunakan juga ping pada IPv6 pada router satu. Ping 2001.2 DB8.2 MACAD titik 1.2 1.2 kali 1. Ini kita lihat hasilnya kurang lebih sama dengan yang ada di sebelumnya, yaitu pada IPv4 atau IP address versi 4. Nah, dan lanjut saja kita akan masuk pada bagian B. Dimana di bagian B ini kita akan menentukan, kita akan melihat rata-rata dari trip time dan juga TTL atau hop limit yang ada pada setiap destination atau alamat IP tujuan yang ada. Nah, di sini tuh masing-masing dilihat dari tabel alamat yang ada. 192.168.1.10 itu ada pada alamat address itu ada di, kita lihat di sini. Nah, itu ada di PCA, dan untuk IP address versi 6 ada juga pada PCA, dan ini ada router 1, ada switch, juga ada bagian dari root juga ini pada interface yang G0 G0. Nah, maksudnya ada ISP dan eksternal. Kita langsung saja coba di bagian command prompt. Kita langsung saja pada yang pertama. Ping 192.168.1.10. Oke. Feedback yang diberikan berhasil. Tidak ada yang data kehilangan. Semuanya terkirim dan diterima. Berikutnya kita masuk pada IP address versi 6 atau IPv6 dari PCA. Oke. Ini juga berhasil. Dan kita lihat pada bagian IP address yang pertama untuk IPv4 dari PCA itu. Untuk di sini kita harus tentukan rata-rata dari round trip time, yaitu 2 millisecond.
Dan juga untuk VTL-nya atau hop limit yaitu 128. Untuk yang IPv6 atau IP address versi 6, di sini average-nya itu 7 milisecond dan TTL-nya itu 128. Perbedaan di sini terdapat bisa dilihat untuk rata-rata di sini kita bisa lihat untuk minimum untuk bagian IPv4 itu 0 milisecond dan maksimumnya itu 11 milisecond, dan untuk yang IPv6 atau IP address versi 6 minimum itu 3 milisecond dan maksimum itu 16 milisecond. Lanjut saja pada bagian root 1. Sudah kita lakukan tadi di awal, kita coba lagi. Oke, di sini kita lihat bahwa average-nya itu 0 mili per second, untuk TTL-nya itu 255. Dan kita coba untuk di bagian IPv6 atau alamat IP dari versi 6 ini. Untuk average-nya juga sama 0 mili per second, detailnya juga sama, tapi ada perbedaan di sini untuk bagian maksimum antara keduanya ini. Untuk IPv4 itu 0 mili per second dan untuk yang IPv6 ini 1 mili per second. Kita lanjut saja pada switch. Oke, kita lihat pada switch ini dia juga berhasil. Detail di sini dia menggunakan 255 dan average-nya itu 0 mili per second. Kita lihat pada bagian IPv6. Oke, detailnya juga sama dan average-nya juga sama di sini. Dan di sini untuk average dan hop limit itu sama. Dan kita lanjut saja pada berikutnya. Lanjut pada switch yang oke, kita lihat lagi oh, kita akan lanjut pada ISP. Nah, sebelum kita lanjut ke ISP, kita masuk ke R1 dulu untuk interface G00, ping 64, 100, 0.2. Oke, feedback yang diberikan seperti ini. Bisa dilihat untuk VTL-nya 255, average-nya itu 1 mili per second. Dan untuk yang IPv6 itu kita bisa lihat untuk itu feedbacknya VTL-nya juga sama 255, average-nya itu 0 mili per second. Nah, ini ada sebuah perbedaan untuk IPv4 dan IPv6. Itu hanya beda satu angka saja di sini. Dan kita lanjut saja pada bagian selanjutnya, yaitu pada ISP. Pada bagian ISP, kita akan menginput ping 64.100.01. Oke. Nah, di sini mulai ada sedikit request timeout. Nah, detail yang digunakan itu 254, average-nya itu 0 mili per second. Jadi kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu IPv6 2001 di 8 ACAD 1. Oke, feedbacknya diberikan berhasil, TL-nya 254, average 0 mili per second. Dan kita masuk pada interface yang pada ISP yaitu J001, 209, 165, 200, 225. Oke, ini feedback atau reply yang diberikan adalah destination host unreachable, yang artinya pesan yang dikirim itu tidak sampai di bagian ISP ini, pada interface ini. Padahal untuk yang interface yang G00 itu bisa berhasil, seperti yang bisa dilihat di atas, 100% berhasil. Tetapi pada bagian interface G001 ini dikatakan host tidak diketahui atau dia tidak menemukan rute tujuannya. Berarti ada kemungkinan ini ada kesalahan pada konfigurasi bagian interface
Q01 ini. Jadi kita lanjut saja dulu pada bagian eksternal. Harusnya pada bagian eksternal ini akan error juga atau request timeout dikarenakan pada ESP atau Internet Service Provider ini ditemukan destination host unreachable. Maka data yang akan dikirim tidak akan diteruskan pada eksternal. Seperti itu kira-kira. Mari kita buktikan. Ping 209, 165, 200, 226. Oke, ini juga sama. Destination host unreachable. Oke, jadi dia tidak menerima data sama sekali. Dan kita lanjut pada bagian IPv6 dari eksternal. Kita lihat di sini apakah akan sama. Nah, di sini hasilnya request timeout. Oke, hasilnya request timeout ya. Nah, di sini pada step 2 kita akan menggunakan ping lewat switch 1 untuk eksternal. Jadi pada switch 1 ini kita akan menggunakan ping dari ISP dan eksternal menggunakan IPv4 dan IPv6 address. Nah, apa hasil dari eh, ping menggunakan switch 1 pada ISP dan eksternal? Nah, kita akan coba dulu terlebih dahulu. Kita masuk pada bagian eh, terminal. Tapi sebelum kita masuk ke terminal, kita colokkan dulu kabel port dulu, yaitu konsol di sini, ke PCA dan ke switch. Oke, jika sudah terhubung, kita balik lagi di sini, kita buka terminal, tekan OK, dan ya oke, di sini sudah muncul. Kita coba lakukan ping pada bagian ESP. Kita lihat lagi pada bagian ESP. Itu mulai dari yang 64 64 100 01. 64 100 01. Oke, di sini untuk ini ada 4 tanda seru itu hasilnya berhasil. Untuk titik ini itu tidak berhasil. Jadi kita coba lagi. Oke, di sini 100% berhasil. Ini kita lanjut pada bagian kedua untuk IPv6 ping 2001 DB8 ACAD titik 1. Oke, di sini mulai tidak ada hasil. Oke, dan kita coba sekali lagi apakah tetap akan sama hasilnya. Dan ternyata hasilnya juga sama. Kalau begitu kita lanjut saja pada bagian interface 001. Menggunakan ping 209, 165, 200, 225. Oke, ini tanda U ini artinya seperti yang ada di comment prompt tadi yaitu destination unreachable. Jadi tujuan itu tidak ada rutenya. Jadi kita akan coba lanjut saja di sini. Untuk bagian eksternal sekarang, coba ping 209, 165, 200, 226. Harusnya juga ini sama. Ya, betul. Kita close saja. Kita lanjut pada bagian IPv6 200, 226. Kita lihat dan juga untuk IPv6-nya tidak berhasil dikenakan pada bagian IPv4. Itu tentunya itu tidak diketahui akan dikirim lewat mana dan akan diterima juga lewat mana. Kita lanjut saja pada part 2. Kita akan menggunakan tracer dan traceroute ini untuk mengatasi hal tersebut.
Oke, kita tetap di bagian terminal. Sini kita coba threshold. Sorry, kita buka pada command prompt. In command prompt, kita coba buat threshold 209, 165, 200, 226. Kita menggunakan IP address dari eksternal. Oke, ini tujuannya ini kita ingin melacak rute atau IP yang ada. Nah, di sini dia menemukan IP dari R1 dan ISP karena ini mendekati kan. Jadi dia menemukan IP address-nya. Kita bisa lihat, kita bisa buktikan untuk ini 192.168.1.1 ini ada pada bagian R1 pada interface G001. Untuk 64.100.1 itu ada pada ISP untuk G000. Oke, ini kita tunggu saja sampai 30 hop. Atau kita bisa saja Ctrl C dan lanjut pada bagian kita akan ulangi lagi untuk IPv address yang versi 6 menggunakan tracer. Oke, kita menggunakan tracer yaitu 2001 DB8 ACAD 200 226. Oke, tracer request sold not find. Ternyata di sini ada kesalahan dari 128. Oke, lanjut saja di sini. Ini kita bisa lihat di sini. Oke, ini berhasil. Oke, kita lanjut di sini. Pada bagian step yang kedua dari sheet 1, kita akan menggunakan trace route pada IP dari eksternal. Oke, di sini itu kita akan menggunakan trace route untuk IP address yang ada pada eksternal, yaitu IPv4 dan IPv6. Menggunakan trace route. Oke, kita akan buka terlebih dahulu untuk terminal. Kita coba trace route 29 165 200 226. Oke, di sini tercatat IP address yang telah ditemukan dan lanjut pada IPv6 2001 DB8 CAD 200 226. Oke, kita lihat nih ada apa saja. Oke, oke, dikarenakan ini agak lama, kita tunggu saja. Oke, sembari menunggu, kita akan langsung saja lanjut pada bagian yang keempat, ketiga maksudnya, part 3. Kita akan membuat connectivity pada ISP ini untuk memperbaikinya. Oke. Sebelum itu kita akan masuk pada bagian admin untuk mengakses ISP. Berarti kita akan lewat di bagian terminal. Kita tunggu dulu untuk bagian ini sampai selesai. Atau kita bisa buat di command prompt terlebih dahulu. Kita coba di sini apakah berhasil. 64 100 01. Oke, passwordnya itu kelas. Nah, kita masuk sini ISP. Oke, di sini kita akan lihat dulu menggunakan show command. Tapi sebelumnya itu kita masuk terlebih dahulu. Kita show IP interface. Oke, nah di sini dia.
Untuk gigabit Ethernet 0 per 0 ini 64, 100, 0 per 1 apakah sudah sama? Oke, kita lihat pada bagian G00, 64, 100, 1. Oke, itu sudah sama. Untuk gigabit Ethernet 00 per 1. Dan ternyata di sini yang berbeda itu ada pada interface G001, di mana alamat IP-nya itu berbeda dengan yang ada di sini. Dan kita akan ganti ini sesuai yang ada pada bagian interface ini. Maka kita bisa lihat lebih detail lagi. Atau kita langsung saja untuk mengkonfigurasi terminal. Jadi untuk itu kita masuk pada konfigurasi. Kita masuk pada interface Z001. Oke, kita ketik dulu nomor IP address yang ada pada konfigurasi yang telah ada ini, yaitu 192.168.8.1. Terus 255.255.255.0. Ini kita enter. Nah, ini kita masukkan IP address yang sesuai ada pada addressing table di sebelah kiri. Kita ketik saja di sini IP address 209.165.200.225, lanjut 255.255.255.224. IP address 209.165.168.200, 225.255.255.255.224. Oke, kita enter. Nah, di sini kita sudah set untuk bagian IP address versi 4 untuk interface gigabit Ethernet 0 per 01. Dan kita lanjut untuk membuat IP address versi 6. Sini kita ketik tadi nomor IPv6 address 2001 DB8 ACAD 201.225 per 64 bit. Oke, apakah sudah sesuai? Kita lihat lagi 201, 2001 DB8 ACAD 201 titik dua kali 225 garis miring 64. Kita enter dan kita set IPv6-nya itu sesuai yang ada pada tabel. IPv6 address 2001 DB8 ACAD 200.225 per 64. Kita enter dan jangan lupa untuk memasukkan juga sini ada error. Debit error 2001 2008. Oh, ada kesalahan di sini. Ini baru betul. Dan kita lanjut pada bagian selanjutnya yaitu IPv6 address FE80225 sebagai link lokal. Oke, kalau sudah kita ketik no shutdown untuk mengaktifkan konfigurasi ini. Dan jika sudah kita exit saja dari ESP. Oke, jika sudah, tahap berikutnya kita akan memverifikasi end-to-end connectivity lewat command prompt menggunakan IP address dari eksternal yaitu 209.165.200.226 sebagai IPv4 dan IPv6-nya itu 2001 DB8 ACAD 200.226. Tapi sebelum itu kita cek lagi apakah informasi dari konfigurasi yang sudah kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Caranya kita masuk terlebih dahulu sih sebenarnya. Jadi kita masuk dulu sisa min l admin 64 100 0 per 1. Passwordnya kelas.
ulang kelas. Kita bisa langsung show IP interface brief. Ada typo lagi. Brief. Oke, kita lihat lagi di sini untuk gigabit Ethernet untuk 000 sudah sesuai ya tadi. Untuk kita cek lagi yang di sini di 00 per 1. 209, 165, 200, 225. Oke, ini sudah betul. Kita lihat lebih rinci lagi menggunakan sauran. Oke, kita lihat pada interface yang di 01 saja. Oke, di 00. Nah ini, di 01. IP address-nya yang versi 4 sudah sesuai. Untuk IPv6-nya juga ini sudah sesuai. Bisa dilihat pada tabel dan juga pada bagian command prompt. Sudah sesuai. Dan di sini, oh maaf, di sini ada double ya. Kita set lagi untuk bagian ini. Coba set lagi di sini. Oke, masuk pada terminal interface di 001. Nah, sini kita akan coba ketik no IPv6 address 221 DB8 masih AD 201 225 128 IPv6. Nah, kita akan ganti jadi yang di atas DB8 ACAD 200 225 jarak 64. Oke, jika sudah no shutdown, exit, exit. Kita coba lihat lagi. Sauran. Sorry. Oke, nah di sini sudah sesuai ya untuk IPv6 di sini. Untuk IP address untuk versi keempat sudah sesuai. Untuk yang IPv6 ini juga sudah sesuai. Jadi harusnya ini sudah aman. Maka kita sudah bisa lanjut ke step berikutnya. Oke, pada tahap yang step kedua ini kita akan memverifikasi lewat command prompt. Kita akan melakukan ping pada eksternal. Ya, kita keluar dulu, exit. Ya, kita akan melakukan ping and tracer terlebih dahulu. Jadi ping 209.165.200.226. Oke, kita coba lagi. Oke, ini aman. Detail yang diberikan sini adalah 126, IP rate 0 mili per second. Kita lanjut pada bagian IPv6 atau IP address versi 6, yaitu 2001, DB8, ACAD 200, 226. Ini adalah bagian dari IP address dari eksternal. Menggunakan interface NIC. Oke, feedback yang diberikan sudah berhasil, detailnya juga sama. Untuk average sini 2 mili per second. Selanjutnya kita melakukan threshold pada yang pertama, IP address pertama. Oke, komplit. Kita masuk yang kedua. Yang kedua juga komplit. Oke, jadi ini sudah komplit semua. Yang keempat, per 4. Kita akan use extended ping comments. Padahal tadi dibilang hanya sampai per 3, tapi di sini sampai per 4. It's okay, lanjut saja. Pada tahap pertama kita akan menggunakan comment pada ping, pintah pada PCI ini. Oke, lanjut.
Kita ketik ping di sini. Kita menggunakan yang minte. Kita coba ya, minte ini untuk melooping atau dia akan melakukan literasi keberlanjutan. Dia akan memproses dan kita bisa stop menggunakan Ctrl C. Nah, lanjutnya di sini kita akan eh, melihat bagaimana proses dari reversible atau mungkin request timeout, di mana kita akan shutdown gigabit Ethernet 001 pada interface yang ada pada ISP. Oke, ini dibiarkan berjalan seperti ini. Kita masuk pada bagian terminal. Ini sudah ya, bentar saja. Kita masuk pada bagian terminal ya. Di sini kita ketik 64.100.01. Passwordnya kelas. Kita masuk terlebih dahulu. Ya sudah, kita masuk pada interface G0, waduh sorry, G001. Ya sudah, kita coba ketik shutdown. Nah, jika sudah, kita coba lihat di bagian command prompt apa yang akan terjadi. Oke, bisa dilihat di awal-awal itu berhasil. Ketika diketik shutdown, maka dia akan memunculkan hasil destination host unreachable. Dan di sini juga ada request timeout. Maka ini akan seterusnya seperti ini jika kita tidak melakukan shutdown kembali. Lanjut di sini, oke, re-enable di gigabit Ethernet interface. Kita akan menggunakan no shutdown setelah 30 detik. Oke, kita akan stop saja. No shutdown. Oke, kita cek lagi apakah sudah kembali seperti semula. Oke, sudah kembali seperti semula. Jika sudah, Ctrl C saja untuk mengakhiri. Nah, di sini itu untuk paket yang terkirim tuh sebanyak 104, diterima sebanyak 79, dan kehilangan tuh sebesar 25. Untuk average-nya itu 3 mili per second, maksimumnya mendapatkan 31 milisecond, di minimum itu 0 mili per second. Kita lanjut, nah di sini ada pertanyaan. SMP error apa yang muncul, pesan apa yang muncul? Nah, pesan yang muncul itu adalah destination host unreachable. Yang ini. Oke, dan selanjutnya kita masuk pada step yang kedua dari part 4. Yaitu kita akan tes network connectivity dari R1 untuk menggunakan Cisco device. Oke, berarti di sini kita akan masuk pada terminal. Nah, caranya sama dengan masuk pada ISP. Di mana sini kita ketik SSH min L admin menggunakan IP address dari eh, R1. Nah, untuk ISP itu kan dia menggunakan G00. Nah, berarti ini kita akan menggunakan G001 untuk router 1. Atau G0 bisa jadi. 64.100.02. Oke, pasnya sama. Nah, sini kita sudah masuk pada R1. Kita langsung saja ping 209.165.200.226. Nah, sini sukses rate 100% dengan simbol tanda seru yang menandakan itu berhasil. Dan selanjutnya kita akan coba juga untuk ping eksternal V4. Oh, tunggu, ini ada typo. Mungkin eksternal. Eksternal V4 eksternal.
Oke, sukses juga di sini 100%. Oke, kita lanjut saja pada bagian yang ke bagian C. Nah, untuk bagian root ini kita gunakan ping. Kita akan coba. Tapi sebelum itu mungkin kita akan coba untuk ping defaultnya. Di sini kan kita menggunakan IPv6. Berarti kita ping 2001 DB8 ACAD 200 226. Apakah Nah, ini berhasil ketika ping. Nah, kita akan menggunakan ping yang pada yang lebih detail opsinya. Nah, protokol IP kita menggunakan IPv6 6. Untuk targetnya itu adalah 2201 DB8 CAD 200 226. Kita enter saja, kita buat default. Oke, dan sukses rate is 100%. Ya, ini sudah sesuai juga dengan yang ada di sini. Oke, di sini bagian D kita juga bisa lihat isu yang ada. Kita akan menggunakan komen dari 209. Tapi di sini kita menggunakan count sebanyak 50.000. Itu banyak sekali. Dan kita akan shutdown GB Internet. Seperti tadi kita akan coba. Oke, kita enter. Kita gunakan IP address versi keempat. Nah, untuk repeat account mungkin kita coba buat 100 saja itu cukup. Oke, ini simbolnya berjalan. Ini tanda seru itu berhasil. Kita coba masuk pada bagian command prompt. Oke, kita harus masuk dengan cepat. L, admin. Kita masuk di sini. Terus, shutdown. Cek. Waduh, terlalu cepat ya. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. No shutdown. Oke, kita ulangi lagi di sini. Ping. Kita menggunakan IP address dari eksternal untuk versi yang keempat. Sorry. Ping. Nah, untuk debit count ini mungkin kita coba jadi 500 saja. Oke, ini sudah berjalan. Ya, ini tuh tanda seru semua. Kita coba masuk pada command prompt. Ini masih terlogin pada ISP. Kita coba shutdown. Kita coba matikan. Kita lihat lagi bagian terminal. Apakah... Nah, ini hasilnya. Yang sebelumnya, sebelum diberikan perintah shutdown, itu dia berjalan mulus. Tetapi ketika diketik shutdown, dia memberikan simbol U yang artinya unit simbol. Nah, di sini bisa dilihat nih sudah sesuai. Maka kita akan coba kembalikan dia seperti semula. Kita coba balik lagi ke command prompt. Kita kembalikan ke semula. No shutdown. Terminal oke. Oke, sudah kembali seperti semula. Dan kita tunggu saya sampai selesai. Dan untuk kasus ini itu sudah oke. Kita tunggu saya sampai selesai. Kira-kira seperti inilah hasilnya. Jika sudah selesai, kita akan coba sekali lagi.
untuk melakukan ping untuk semua IP address yang ada pada PC A yang terhubung dengan router 1, ISP, switch, dan eksternal. Oke, ini sukses rate 92%. Ini sisanya kan ada unreachable, sisanya itu berhasil semua. Oke, kita exit saja di sini. Oke, kita coba lagi ya. Di sini bagian command prompt. Kita exit, kita exit, kita exit. Oke, kita coba untuk ping yang pertama 192. Atau kita bisa langsung mulai saja pada bagian yang error tadi. Pada bagian ISP. Ping 64, 100, 01. Oke, reply-nya, feedback-nya sudah berhasil. Kita masuk juga pada bagian IPv6 2001, DB8, ACAD 1. Ini juga berhasil. Dan selanjutnya kita masuk pada ISP interface yang Geno 01. Yang tadi sebenarnya ada error, tapi sudah diperbaiki. Harusnya ini sudah jadi. Mari kita coba lihat di sini. Oke, di sini ternyata sudah jadi. Feedback yang diberikan sudah aman. Kita masuk pada ping yang berikutnya. 2001. CAD 200 225. Dan ini juga berhasil. Bisa dilihat TTL dan average-nya ini mirip-mirip. Dan kita masuk pada bagian terakhir yaitu pada bagian eksternal. Pin 29.165.226. Dan berhasil untuk sampai di eksternal. Untuk terakhir kita coba untuk bagian IPv6. Oke, ini ada typo. Dan sudah berhasil. Semua dari IP address yang ada pada device sudah terhubung. Untuk PCA lewat switch 1, router 1, dan ISP, dan akhirnya sampai ke eksternal. Oke, sekian untuk demonstrasi kali ini. Dan kita bisa lihat untuk bagian check result. Congratulations, oke, saya sudah menyelesaikan activity yang ada. Bisa dilihat ini assessment item. Connectivity test di sini sudah aman semua. Dan for all, untuk tugas yang saya buat 100% komplit. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bisa dimengerti apa yang saya jelaskan tadi. Dan eh, dari setiap penjelasan yang ada itu sudah sesuai dengan tugas yang ada. Ini bisa dilihat komplit 100%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.